Timur Tengah tidak lagi berada di ambang jurang kehancuran, tetapi justru tengah terjun bebas ke dalamnya. Di layar kaca, kita melihat kilatan cahaya membelah langit Teluk Persia dan Laut Tengah. Dan ini bukan lagi perang bayangan yang selama ini kita kenal, melainkan sebuah pertarungan brutal dan berdarah antara Iran yang sendirian melawan aliansi Amerika Serikat, Israel, dan seluruh sekutunya. Secara kalkulasi, Iran tentu tidak berdaya menghadapi militer terkuat di dunia seperti Amerika Serikat dan Israel, apalagi jika ditambah dengan sekutunya. Bagi militer Barat yang sering mengukur kekuatan dengan peluru, Iran tidak akan mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sayangnya, Barat lupa untuk mengukur daya tahan terhadap rasa sakit. Mereka juga lupa bahwa Iran adalah negara yang telah dikepung secara ekonomi, diisolasi secara politik, dan diancam secara militer selama lebih dari 4 dekade. Logika geopolitik tradisional akan mengatakan bahwa negara itu pada akhirnya akan runtuh, berlutut, atau setidaknya memohon negosiasi. Namun kenyataannya, Iran justru menatap balik ancaman itu, tersenyum sinis, dan memilih untuk membakar segalanya. Dan hari ini, Iran yang tengah berada dalam kemarahan yang mematikan hanya memiliki satu tujuan yang beringas, yaitu menyeret musuh-musuhnya ke dalam neraka yang sama menyakitkan. Untuk memahami mentalitas militer Iran pada perang di tahun 2026 ini, kita tidak boleh melihat pada fasilitas nuklir Natan, pangkalan rudal bawah tanah mereka, atau serangan-serangan mereka yang brutal terhadap Amerika Serikat dan Israel, serta sekutunya. Kita justru harus mundur ke belakang, tepatnya ke tahun 1980-an, pada ladang pembantaian perang antara Iran melawan Irak. Kala itu, saat Saddam Hussein menginvasi Iran dengan dukungan nyaris seluruh dunia, termasuk senjata barat dan uang negara-negara Teluk, Iran baru saja melewati revolusi dengan militer yang masih kocar-kacir. Di atas kertas, Iran seharusnya hancur dalam hitungan bulan. Namun, perang itu justru berlangsung selama 8 tahun, menjadi salah satu konflik paling berdarah di abad ke-20 dengan korban jiwa mencapai jutaan orang. Tetapi, bagaimana Iran bisa bertahan selama itu? Jawabannya, mereka menjadikan penderitaan sebagai senjatanya. Fakta sejarah mencatat lahirnya pasukan Basij, yaitu relawan paramiliter yang terdiri dari orang tua, pemuda, hingga anak-anak usia belasan tahun. Ketika pasukan reguler Iran terhenti oleh ladang ranjau darat Irak yang luas, Iran tidak memiliki teknologi pembersih ranjau yang memadai. Mereka melakukan perlawanan di luar nalar. Mereka mengirimkan gelombang manusia. Ratusan, bahkan ribuan sukarelawan Basij berlari menembus ladang ranjau, meledakkan tubuh mereka sendiri agar pasukan lapis baja di belakang mereka bisa lewat. Banyak saksi sejarah dan jurnalis perang saat itu mencatat bahwa para pemuda ini berlari ke medan kematian dengan mengalungkan kunci plastik di leher mereka, sebuah simbol kunci surga yang diberikan oleh para ulama. Itu artinya penduduk Iran telah dididik dan ditempa dalam tungku penderitaan. Sebuah bangsa yang pernah menggunakan tubuh manusia warganya sendiri untuk membersihkan ladang ranjau tidak akan pernah bisa diintimidasi oleh ancaman bom atau sanksi ekonomi. Sementara itu, Komandan Garda Revolusi Islam atau IRGC yang memimpin perang saat ini adalah para veteran yang selamat dari parit-parit berdarah Iran-Irak. Di dalam tubuh mereka, penderitaan bukanlah kelemahan, bahkan justru adalah persyaratan untuk eksistensi. Amerika dan Israel sedang berhadapan dengan musuh yang tidak takut mati, karena bagi doktrin mereka, kematian di jalan perlawanan adalah kemenangan yang tertinggi. Pada perang kali ini, Iran tidak lagi bermain taktis. Mereka justru bermain destruktif. Melalui doktrin perang asimetris, Iran melepaskan ribuan rudal balistik hipersonik seperti seri Fatah yang dirancang untuk menembus dan menghancurkan sistem pertahanan udara milik Israel, serta sistem Patriot dan THAAD milik Amerika Serikat di kawasan. Ini bukan lagi sekedar unjuk gigi. Serangan-serangan ini ditujukan untuk menghancurkan bagian yang sangat vital,
mulai dari pembangkit listrik, fasilitas desalinasi air, pangkalan udara, hingga pusat ekonomi. Mereka mengirimkan ribuan drone kamikaze murah dalam formasi kawanan untuk membuat radar musuh kelebihan beban, sementara rudal balistik kelas berat menghantam target utama. Bagi Israel dan sekutu AS di kawasan, situasinya ibarat mimpi buruk yang menjadi nyata. Israel lumpuh secara ekonomi. Sirine peringatan berbunyi puluhan kali dalam sehari. Kehidupan sipil harus berada di dalam bunker selama berbulan-bulan. Sistem pertahanan mereka memang canggih, namun kehabisan amunisi interseptor yang mahal. Penderitaan psikologis yang dialami warga sangat masif karena ancaman dari langit tidak pernah berhenti. Sedangkan pangkalan Amerika di Timur Tengah, mulai dari Irak, Suriah hingga Yordania, pangkalan-pangkalan itu berada dalam status lockdown permanen. Serangan presisi dari rudal balistik jarak pendek dan mortir milisi pro-Iran menghujani pangkalan-pangkalan ini, memaksa militer Amerika Serikat menanggung kerugian logistik dan nyawa yang membuat opini publik di Washington terguncang hebat. Iran menyerang dengan kebrutalan yang sistematis. Mereka ingin musuh merasakan kelelahan absolut, sebuah taktik perang atrisi di mana yang bertahan hidup bukanlah yang memiliki senjata paling canggih, melainkan yang paling tahan terhadap penderitaan. Iran berperang begitu ganas dan seolah tidak peduli pada konsekuensi kehancuran negaranya. Demikian ini karena realitas ekonomi dan sosial mereka yang telah disudutkan hingga ke batas paling ekstrim, sehingga mereka tidak mungkin dijatuhkan ke titik yang lebih ekstrim lagi. Sanksi ekonomi puluhan tahun dari Amerika Serikat telah membuat mata uang rial hancur, inflasi meroket, dan kelas menengah Iran nyaris terhapus. Bagi elit penguasa dan militer Iran, tidak ada lagi masa depan ekonomi yang bisa diselamatkan dengan menyerah. Menyerah kepada Barat berarti keruntuhan rezim, penghinaan nasional, dan potensi dipecah-pecahnya negara tersebut. Dan dalam ilmu psikologi konflik, musuh paling berbahaya bukanlah musuh yang paling kuat, melainkan musuh yang merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikorbankan, seperti negara Iran saat ini. Dan dalam perang ini, Iran beroperasi dengan mentalitas tersebut. Mereka tahu jika mereka kalah, negara mereka akan hancur dan menjadi puing-puing. Dan mungkin seperti Irak pasca 2003 atau Libya pasca tahun 2011. Oleh karena itu, jika Iran harus hancur, mereka telah mengambil sumpah berdarah bahwa Amerika Serikat di Timur Tengah, Israel dan siapapun yang membantu mereka akan ikut terbakar bersama mereka. Iran melepaskan semua keraguan. Protokol-protokol pembatasan wilayah perang kini diabaikan. Ini menjelaskan mengapa serangan mereka menjadi sangat brutal. Tujuannya bukan lagi untuk memenangkan teritori, melainkan untuk memberikan rasa sakit yang setara atau lebih besar kepada lawan yang mereka anggap arogan. Tetapi tentu saja, kita tidak bisa menganalisa kekuatan Iran hanya dari wilayah kedaulatan mereka, sebab keganasan Iran diamplifikasi oleh jaringan proksinya, poros perlawanan yang telah dipersenjatai dan dilatih selama lebih dari 20 tahun. Dan ketika Iran memerintahkan serangan total, mereka tidak berperang sendirian. Hizbullah di Lebanon dengan ratusan ribu roket presisi, mereka mengunci Israel dari utara, menghancurkan infrastruktur perbatasan dan memaksa Israel membagi konsentrasi militernya. Houthi di Yaman mengunci Laut Merah dan Teluk Aden. Mereka tidak hanya mengganggu rantai pasokan global, tetapi juga meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel Selatan serta kapal-kapal induk Amerika, membuktikan bahwa teknologi jutaan dolar Amerika Serikat bisa kerepotan melawan taktik gerilya berbiaya murah. Lalu, milisi di Irak dan Suriah menjadi martir yang terus-menerus memukul posisi darat Amerika Serikat, memaksanya terjebak dalam perang gerilya kota dan gurun yang tidak berkesudahan. Iran bertindak sebagai konduktor dari orkestra kehancuran ini. Mereka rela melihat fasilitas minyak mereka hancur di bom Amerika Serikat, asalkan di saat yang bersamaan, rudal mereka juga membakar pelabuhan Haifa serta pangkalan udara Nevatim.
Sementara itu, Amerika Serikat dan Israel dibangun untuk memenangkan perang konvensional atau simetris secara cepat, mulai dari pesawat, dominasi teknologi, serta serangan mematikan. Namun Iran mendesain militernya untuk perang asimetris jangka panjang. Iran menempatkan fasilitas militernya jauh di bawah pegunungan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan perang udara langsung, jadi mereka fokus pada kekuatan rudal dan drone. Rudal murah Iran memaksa Amerika Serikat dan Israel mengeluarkan rudal pencegat yang harganya ratusan kali lipat lebih mahal. Dan secara ekonomi, perang ini dirancang oleh Iran untuk membuat musuhnya bangkrut. Sementara itu, standar penderitaan Iran berbeda dengan Barat. Bagi masyarakat Barat dan Israel modern, kehilangan koneksi internet, mati listrik atau penurunan drastis standar hidup adalah krisis yang bisa menjatuhkan pemerintahan. Publik di Amerika akan memprotes perang jika korban jiwa tentara mereka mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Sebaliknya, Iran memiliki sistem otoriter dan sejarah panjang bertahan dari kesulitan. Resistensi terhadap rasa sakit yang tidak seimbang ini menjadi keuntungan strategis terbesar Iran. Selain itu, Iran adalah benteng alam. Dikelilingi oleh pegunungan Zagros di barat dan padang pasir luas di timur, menginvasi Iran secara darat adalah mimpi buruk logistik yang jauh lebih buruk daripada invasi ke Afghanistan. Amerika Serikat tahu hal ini, dan itu artinya perang hanya bisa dilakukan lewat udara dan laut. Dalam hal ini, Iran hanya perlu bertahan, menembakkan rudal, dan menyebar ranjau laut di Selat Hormuz yang akan melumpuhkan 20% pasokan minyak dunia dan menghancurkan ekonomi global, lalu menunggu pihak lawan kelelahan. Di level ideologis, Teheran melihat konflik dengan Israel dan Amerika Serikat bukan sebagai perebutan perbatasan politik, melainkan perang eksistensial antara kebaikan dan kejahatan. Dalam perang seperti ini, kompromi adalah dosa. Mereka meyakini bahwa kehancuran duniawi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemenangan ideologis. Jika mereka menyerah, mereka kehilangan segalanya, mulai dari kehormatan, kekuasaan, serta alasan mereka sendiri. Namun, jika mereka bertarung sampai mati dan memberikan kerusakan maksimal pada lawan, mereka setidaknya menang secara moral di antara para pendukungnya di seluruh Timur Tengah.